Meja rias kuno itu seperti ada yang mendudukinya. Aku merasa ada yang memperhatikan, seakan ada bayangan wanita bercermin, rambutnya panjang, dan suara anak kecil berlarian tanpa ada wujudnya. Perkenalkan, namaku Ayu. Pada tahun 2021 kemarin, aku dan suamiku memutuskan untuk staycation di daerah Semarang untuk sekedar liburan dan menyegarkan pikiran. Kami memilih lokasi yang tidak jauh karena untuk mempersingkat waktu. Namun akhir pekan ini kebanyakan hotel sudah penuh. Setelah beberapa jam kami berkeliling mencari penginapan, akhirnya kami mendapatkan homestay yang masih kosong. Dilihat bentuk bangunannya seperti rumah zaman kolonial Belanda, terkesan kuno. Namun kami dapat harga murah untuk menginap. Kami memasuki lobi dan melewati beberapa ruangan. Tampak biasa saja, tidak ada yang aneh. Ketika memasuki kamar, kondisinya agak lembab dan penerangan terkesan redup. Dalam kamar terlihat ada satu ranjang, meja rias, TV, namun furnitur semuanya terlihat sudah lama dengan model yang kuno. Ukiran meja rias sebagai bingkai kacanya pun tampak aneh, tidak seperti ukiran pada umumnya. "Mas, yakin jadi nginep sini?" tanyaku pada suami. "Ya, mau di mana lagi, Dek? Ini sudah sore," jawabnya singkat. "Agak ngeri juga ya," aku menambahkan dengan sedikit mengernyitkan dahi. "Ah, tenang, tidak ada apa-apa. Lagian di luar juga sudah mulai hujan. Kita nginep di sini saja," ucap suamiku. Aku dengan sedikit merasa ketakutan tetap mengikuti saran dari suami. Pukul 5 sore kami memutuskan keluar untuk sekedar beli makanan dan minuman. Akan tetapi setelah sampai di teras penginapan, ternyata keadaan di luar cuacanya sudah hujan. Jadi kami putuskan untuk memesan GoFood. Sambil menunggu, kami duduk di lobi sembari melihat-lihat sekitar lobi. Sungguh tata ruang yang sama sekali jauh dari kata modern. Masih terlihat furniturnya tampak model kuno semua. "Selamat sore, Mas," ucap salah satu pegawai penginapan. "Iya, Mas, ada apa ya?" jawab suamiku. "Apakah Mas dan Mbak mau dibuatkan kopi atau teh?" tanya pegawai itu menawarkan minuman. "Oh iya, Mas, tolong dibuatkan kopi satu sama teh hangat satu ya," suamiku dengan senang hati memesan. "Iya, ditunggu sebentar ya, pesanan akan segera dibuatkan," ucap pegawai penginapan itu sembari berjalan ke arah dapur. Selang beberapa menit, pesanan kami sudah datang. Memang cocok, suasana hujan sambil ditemani
minuman panas. "Mas, bisa duduk sebentar? Ada yang mau saya tanyakan," ucap suamiku kepada pegawai penginapan yang kami ketahui bernama Harun. "Iya Mas, ada apa?" tanya Harun. "Apa penginapan ini memang bercorak bangunan kuno?" tanya suamiku. "Kebetulan ini memang rumah lama milik keluarga. Daripada kosong, pemilik rumah ini menjadikannya penginapan," penjelasan Harun singkat. "Oh, gitu ya Mas." Suamiku mengakhiri percakapan dengan mengucapkan terima kasih, dan Harun pun berlalu ke ruang di dalam. Setengah jam sudah kami duduk dan menikmati teh. Akhirnya pesanan GoFood kami tiba. Kami pun berjalan kembali ke kamar dengan menyusuri lorong yang tidak begitu lebar, karena kebetulan kamar kami berada di ujung. Setelah hampir dekat dengan kamar yang kami pesan, tak sengaja aku melirik tempat di samping kamar kami terdapat ruangan yang penuh barang. Aku mengira itu adalah gudang. Kami pun memasuki kamar dan memakan makanan yang kami pesan. Namun, udara kamar terasa agak panas. Padahal sore itu sedang turun hujan. Segera aku menyalakan kipas angin, karena penginapan itu tidak disediakan AC. Sembari makan malam, aku bertanya pada suamiku, "Mas, ruangan di sebelah itu gudang ya?" "Iya kayaknya Dek," jawab suamiku. "Ih, ngeri ya Mas," ucapku. "Sudah, habiskan dulu makanannya," suamiku menyuruhku. Setelah selesai makan, kami duduk di ranjang dan menyalakan TV, sekedar untuk menghilangkan rasa takut. Di sela-sela kami menonton TV, ada suara anak kecil yang tertawa dan bercanda. Suaranya keras dan ramai. Kami mengira itu adalah anak dari pengunjung lain, karena akhir pekan mungkin penginapan ramai pengunjung. Sedikit agak lega, karena di penginapan ini kami tidak sendirian dan masih ada pengunjung lain. Pukul 9 malam kami putuskan untuk tidur, karena besok kami harus bangun pagi dan melanjutkan untuk berlibur ke tempat wisata di Semarang. Tiba-tiba aku terbangun. Aku lihat ternyata waktu menunjukkan pukul 1:30 malam. Tapi ada yang aneh. Seakan ada yang memperhatikan. Aku bangunkan suamiku dan aku juga masih mendengar suara anak kecil itu bercanda. Namun, kali ini anak kecil itu seperti berlarian di lorong depan kamar. "Mas, bangun." "Ada apa Dek?" jawab suamiku. "Jam segini anak kecil itu masih bermain. Coba kasih tahu, ini sudah malam." Aku memintanya. Suamiku beranjak dari ranjang dan membuka pintu kamar. Tapi anehnya, suamiku bilang
tidak ada siapapun di depan kamar, dan suara anak kecil yang berlarian tadi langsung hilang, seakan suasana menjadi sunyi. Aku ikut terbangun dan mengambil air minum di meja TV. Sembari berjalan, aku melirik meja rias kuno itu. Alangkah kagetnya aku, seakan terlihat di cermin ada wanita berambut panjang yang sedang duduk di meja rias. Aku kembali ke ranjang tanpa berkata apapun. Ku coba untuk memejamkan mata, tetapi tetap tidak bisa tidur. Suamiku justru malah duduk dan menyalakan rokok, karena dia bilang tidak bisa tidur. Sepertinya hujan di luar sudah berhenti. Aku pun memutuskan untuk duduk di samping suamiku, karena aku pun tak bisa tidur. Tak berselang lama, lirih seperti terdengar suara wanita tertawa, dan disusul suara anak kecil yang bercanda dan berlarian. Sudah tengah malam gini masih tertawa keras. Apa tidak tidur? Mengganggu sekali, ucap suamiku yang mengira itu suara pengunjung lain. Aku hanya diam ketakutan. Tiba-tiba suara itu hilang. Suasana menjadi sunyi kembali. "Mas, ayo tidur. Aku takut," ajakku. Kami pun kembali ke ranjang untuk tidur, dan sempat aku lirik lagi meja rias itu. Kali ini tidak terlihat bayangan wanita, namun seakan-akan seperti ada potongan-potongan kaki kecil di atas meja rias tersebut. Aku segera memeluk suamiku dengan erat dan kupejamkan mataku. Tiba-tiba suara suamiku, "Astagfirullah," ucap suamiku seakan terkaget. "Ada apa, Mas?" tanyaku lirih dengan tetap kupejamkan mataku. "Di plafon itu apa ya, Dik? Kok ada warna merah? Sepertinya ada genangan darah." Tanpa menjawab, aku terus pejamkan mataku karena ketakutan. Malam ini sungguh mencekam. Di tengah ketakutan yang dalam, kami hanya terdiam dan mencoba memejamkan mata. Hingga fajar menjelang, suara adzan subuh terdengar, dan kami pun putuskan untuk segera check out. Setelah kami bersiap keluar kamar, aku masih sempat melirik kaca meja rias itu. Kaget aku dibuatnya. Kini tidak hanya sekedar bayangan di meja rias itu, namun ada sosok wanita berambut panjang yang terlihat berbaring di ranjang yang kami pakai tidur semalam. Wajahnya pucat, bibirnya hitam, dan bola matanya memandangku tajam. Aku bergegas keluar dan berjalan agak cepat, sedangkan suamiku berjalan di belakangku. Setelah kami check out dan keluar dari penginapan itu, sejenak kami cari tempat yang agak jauh untuk sekedar menenangkan diri. Tibalah kami di taman dekat trotoar jalan.
Kami duduk dan mencoba menenangkan diri sejenak. Kulihat raut wajah suamiku seperti menyimpan rasa takut. "Ada apa, Mas?" tanyaku. "Tadi di gudang sebelah kamar, aku melihat seperti ada anak kecil yang duduk di pangku seorang wanita, dan tangan anak kecil itu memegang kedua kakinya yang berlumuran darah. Kakinya hancur." Suamiku menceritakan apa yang dilihatnya. "Mas, aku kok merasa di gudang itu ada mayatnya ya?" Ucapku sekedar mengira. Pukul 6 pagi, kami melanjutkan perjalanan untuk liburan ke beberapa lokasi wisata di Semarang. Dan siangnya kami langsung putuskan untuk pulang. Hingga saat ini, pengalaman misteri yang kami alami waktu itu masih menjadi trauma ketika kami ingin menginap di hotel ataupun penginapan. Terima kasih sudah mendengar kisah pengalaman mistis di Pena Hitam Cermis. Sampai jumpa di kisah mistis selanjutnya.